Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa kembali dengan kami Pesona Bonsai. Nah, teman-teman, kali ini mau review pohon-pohon bonsai kami yang masih ada di ground ini ya, kurang lebihnya. Ground di galeri plus ground mas, mini-mininan yang di sebelah sini. Kita mau memperlihatkan hasil-hasil karya kami Pesona Bonsai seperti apa bahannya. Dan kami nanti juga akan kita belajar bareng lah istilahnya ya tentang cara titik tumbuh yang tidak sesuai atau yang tidak kita inginkan kok ternyata tidak tumbuh, maka kita bisa mencari solusi alternatif lain dengan cara-cara mungkin yang nanti ada di dalam galeri saya ini ya. Langsung saja teman-teman ya, kita lihat-lihat koleksinya Pesona ya. Dan ini ada pohon wacang ini ya, ini notabene wacang dengan posisi batangnya tuh memang sudah kelihatan kekar dan eksotis, ketuaannya tuh juga bagus, itu juga kami pelihara. Dan ini pohon yang namanya wacang, wacang itu adalah kombinasi antara batangnya ini atau pohonnya ini wahong, entah itu wahong laut, entah wahong gunung, tetapi kita bisa okulasi atau sambung dengan sancang karena ini posisi memang satu gen, wahong sama sancang itu satu gen ya, makanya dia akan menampilkan hampir sama batangnya seperti sancang. Ingin mempercepat program pembesaran, tapi kalau di perakaran ya tentu kalah dengan budidaya sancang ori. Dan ini juga nih teman-teman ya, ada Hokianti bunga atau Hokianti impor. Ini bahan-bahan seperti ini kami pun juga membudidaya dan juga mengolah pohon-pohon seperti ini juga, tapi tidak banyak ya, karena kurang lebih tinggal sekitar 7 atau 8 pohon. Dan ini bisa juga mulai dari sini nih, kebanyakan sancang mas ya, karena memang kami itu di budidaya sancang, tetapi juga saya mengekspresikan seni itu tidak hanya monoton pohon-pohon yang misalnya kok formal informal, enggak juga, karena kami memang suka seni di bidang seni, maka kami ekspresikan dengan gaya-gaya yang berbeda atau tidak semua gaya itu sama. Nah, ini ada juga ya sancang yang masih dalam tahapan pengelosan kami, karena ini posisinya saya masih mengejar pembesaran pada anak ranting dan cabang. Secara otomatis bila anak ranting atau cucu ranting ini besar atau memanjang, maka juga akan diikuti oleh pembesaran percabangan itu sendiri. Dan tak kalah menarik juga, bahkan sampai seperti ini saya bikin hiburan, tak bikin supaya kelihatan agak manis lah, kita pot. Ini juga yang sito juga agak lumayan kami juga pot ya. Dan ini anting putri ya, anting putri tentu di dalam perakarannya kami bila membuat bonsai, bila kita dikorek pasti ya juga akarnya keliling. Kalau Pesona Bonsai membuat sebuah karya, tentu ya fondasi akarnya yang terlebih dahulu saya. Nah, dan ini juga sancang ori ya, dengan gaya hampir seperti kereta kencana, itu nanti akan memanjang sebelah dari tampak depan bonsai itu sebelah kiri itu. Nanti dia akan memanjang seperti kereta kencana. Itu kurang lebih berusia sekitar 3,5 tahun, hampir 4 tahun itu teman-teman. Nah, ini ada juga ya, ini juga bahasanya sekarang tuh demek atau mame. Ini pohon ini juga cukup lama, dia juga berusia sekitar 3 tahunan kurang lebihnya itu juga kelihatan cakep. Nah, dan ini juga masih dalam tahapan pengelosan ya, karena posisi
ini kemarin sudah di percabangan, bahkan anak ranting atau anak cabang atau cicit cabang ini sudah mulai nampak. Dan ini pun sampai saya, nah ini teman-teman ya, telat lepas kawat. Nah ini nanti kita lepas setelah kita bikin video ini. Ini juga ada sancang, dan sancang ini posisi kami kasih tambahan extension atau penahan media supaya kestabilan dan kesuburan itu tetap terjaga, karena itu juga masih butuh pengelosan. Dan ada juga pohon lain selain sancang pun juga ada ulmus. Nah itu ulmus mas ya, ada ulmus itu. Ini ada ulmus ini ulmus mikro dengan gaya niagarinya. Pohon sudah jadi ya, ini sudah pernah dapat nominasi Best 10. Nah, terakhir itu saya bawa ke pameran nasional di daerah Jogja, itu juga mendapat nominasi juga cukup baik atau baik sekali, merah ya. Karena posisi ya di sana karya seninya istimewa. Nah dan ini mas, ini posisi kemarin saya pernah membuat video, kita bikin bonsai OTR ke apa mas? On the rock. Nah inilah kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Ini baru di percabangan, hampir anak cabang ya. Ini mulai saya ambil atau naikkan, karena nanti posisi kalau tidak saya naikkan ke pot atau tidak saya pilar, nanti akan terus membesar, percabangannya tidak kekontrol ya. Dengan seperti ini, video-video yang kemarin itu bisa dipraktekkan oleh teman-teman cara membuat. Ini berusia 3 tahun teman-teman, dari mulai sehari kelingking ini saya masukkan, dan ini posisi sudah penuh semua rapat. Dan ini posisi berusia 3 tahun ini, nanti masih tahapan lagi, makanya ini saya naikkan. Ada pula nih teman-teman yang di sini ya, nih ini dengan pohon kami yaitu anting putri. Ini habis kita proning akar kemarin karena memang akarnya sudah penuh itu. Nah dan ada juga itu di sebelahnya itu ada sancang juga masih dalam pengelosan. Nah dan ini on the rock-nya yang hampir sudah jadi ya, tampak depan dari sini mas. Nah ini, dan ini adalah pohon kawista on the rock. Nah kalau serut sendiri gimana Pak Muji? Serut sendiri kita bikin bonsai juga bagus ya, karena dulu juga kebanyakan bahan-bahan kita ya serut, tapi karena lambat laun itu juga ada bahan-bahan yang kualitasnya lebih bagus, yang bisa cepat dibudidaya seperti sancang, itu juga cepat langsung kemeng, dan juga yang lainnya itu juga cepat untuk buat bonsai itu sendiri ya. Dan ini untuk sancang-sancang andalan kami ya, yang selalu menjadi bahan unggulan untuk saat ini, untuk bahan bonsai ya, tentu bukan untuk bahan kayu bakar ya. Untuk bahan bonsai masih menjadi produk unggulan dalam karya seni bonsai, itu pohon sancang. Nah dan di bagian ini juga ada sancang, anting putri, santegi ya. Dan ini juga yang kita bikin video kemarin, kita masih tahap penyempurnaan untuk perantingannya, dan juga kemarin sudah kita proning akar, ternyata juga subur juga tuh, tidak ada layu ataupun, tapi itu masih subur. Dan ini posisi pohon anting putri ya, anting putri yang dengan ciri khasnya baunya bunga tuh semerbak wangi ya. Juga pohon sancang masih dalam pengelosan anak cabang ya. Nanti itu posisi anak cabang dan kita los pasti, dan cucu cabang itu atau cucu ranting itu pada tumbuh, banyak yang tumbuh. Misalnya seperti ini kan sudah pada tumbuh semua rapat mas ini ya, maka ini juga nanti akan mempercepat pembesaran pada
cabang-cabang yang belum ada anak cabangnya baru seperti ini nanti akan membesar. Dan ada juga nih ya, ini untuk sancang mungkin yang belum pernah saya ekspos, ini masih saya rahasiakan karena ini tahapan-tahapan yang masih begitu banyak untuk kita produk untuk anak cabangnya dan cucu cabangnya itu. Nah, itu akar kualitas maser masih. Nah, ada juga nih yang gaya ekspresionis, tekuk liuk. Nah, bahan seperti ini pun kami juga ada ya. Jadi istilahnya kita juga memang memproduksi bahan banyak sekali gaya-gaya bonsai supaya bonsai kita tidak begitu monoton. Nah, untuk teman-teman sebelum penutup ada edukasi, kita bisa berbagi pengetahuan tentang cara bagaimana kok titik tunas yang tidak sesuai yang diharapkan bisa tumbuh tunasnya dan bisa sesuai yang kita harapkan. Ini Mas, contohnya ini. Nah, ini posisi yang kita inginkan di sini itu tidak tumbuh ya Mas. Ini kita okulasi singsep ya. Kita okulasi singsep ini adalah pohon sancang ori. Kita okulasi singsep dan ini sudah hidup dan sudah normal itu hidupnya. Tapi jangan lupa pula ini kalau nyingsep harus dicungkup dengan plastik, dan jangan sampai untuk daun ini mengenai plastik. Tentu kita pakai ini dulu, kemarin pengamannya adalah ini Mas. Nah, ini setelah kita beginikan, kita ikat pakai tali, lalu kita bungkus plastik supaya daun ini tidak nempel ke plastik dan tidak panas atau membusuk. Setelah itu jangan lupa pula kita juga harus mengasih tempat teduhan atap ini, kita kasih paranet atau karung bekas pasir Malang itu bisa. Dan juga ada satu keunikan, apabila titik yang kita inginkan di sini nggak tumbuh, ini di sebelahnya ini tumbuh, maka kita bisa memotong yang lama ini posisi memang agak besar kemarin ya, sejari kita potong, maka dia akan tumbuh di sampingnya. Dan di samping ini tumbuh, kalau memang ingin kita menumbuhkan as sampai as, ini nanti kalau besar kita potong lagi, dia akan menggeser titik tunasnya itu kalau memang Anda sabar. Tetapi kalau Anda memang tidak sabar, langsung saja diokulasi singsep atau okulasi susu juga bisa. Ini namanya okulasi sisip. Nah, ini juga bisa, dan waktu untuk okulasi sisip itu bisa menampakkan titik hidup atau menyambung kurang lebihnya adalah sekitar 2 minggu. Nah, 2 minggu ini nanti akan posisi titik tumbuh itu akan kelihatan subur atau normal selayaknya seperti cabang-cabang lain. Itu berarti sudah hidup. Apabila berusia 2 minggu sudah kelihatan nampak segar pupus-pupus itu, kita bisa melubangi di bagian plastik bawah dulu. Kalau sudah 3 minggu baru kita lepas semua, enggak apa-apa teman-teman. Tapi sayang waktu ini menyingsep dan posisi masih ada plastiknya, tidak sempat saya ekspos. Nah, cukup sekian dulu teman-teman ulasan dari kami ya, hasil-hasil karya kami dan contoh-contoh seperti itu tadi hasil produk karya kami. Apabila teman-teman ingin membutuhkan atau meminati bahan-bahan yang saya sepilkan tadi, ya teman-teman bisa langsung hubungi Kering Halo di 0821 3601 8875. Langsung, tidak usah ragu-ragu, tidak usah sungkan-sungkan sama Mas Kas, ACC atau tidak ACC, kami dengan senang hati menerima telepon Anda. Cukup di sini dulu, dan saya banyak terima kasih mengucapkan kepada teman-teman yang sudah menyupport channel kami Pesona Bonsai atau yang sudah subscribe maupun belum. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam bonsai.